Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Happy cuan ya untuk teman-teman karena hari ini indeksnya naik 1% lebih. Seperti biasa hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Bagi teman-teman yang lagi nyangkut dan pusing di saham ini, maka teman-teman mendapatkan kesempatan yang luar biasa, yaitu tim dari Wisdom and Invest akan membuka edukasi gratis untuk teman-teman yang lagi nyangkut nih. Jadi mudah-mudahan problemnya bisa terselesaikan. Nah, kelas ini akan dimulai jika ada 100 peserta dan teman-teman akan mendapatkan fasilitas Winbot untuk 1 minggu. Nah, untuk teman-teman yang tertarik silakan hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin. Lalu sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan online class yaitu Basic Class Plus yang akan dimulai pada tanggal 21 November. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan yaitu 1 minggu sekali dan kita akan belajar technical analisa agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Materi yang akan disampaikan adalah ini dan kita nggak hanya belajar teori ya, kita akan praktek langsung selama 4 minggu itu. Dan bonusnya luar biasa nih, teman-teman akan mendapatkan free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yoh. Tentu teman-teman tahu ya siapa Pak Michael Yoh. Dan akan ada kelas psikologi dengan Foni Ramali yaitu praktisi NLP. Juga akan mendapatkan win facility senilai 350 tapi ini terbatas hanya untuk 38 orang pertama. Investasinya sebesar 538. Kalau teman-teman daftar berdua maka jadinya akan lebih hemat. Untuk teman-teman yang tertarik bisa silakan langsung hubungi admin dengan ID di Telegram ya, win_admin atau bisa hubungi lewat WhatsApp, ini nomor WhatsApp-nya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyalnya ya, dia sinyal untuk entry exit-nya udah ada, tinggal diikuti aja. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Win itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator stokastik dan MACD. Jadi teman-teman bisa belajar untuk analisa secara mandiri juga. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut atau lebih detail tentang chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di sana ada penjelasan videonya itu lebih detail tentang penggunaan chart Wisdom and Invest. Untuk pegas, PGAS ini sudah ada sinyal entry-nya. Segitiga hijau ya, ini sinyal entry. Statusnya maka buy dan sudah profit sebesar 2,3%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Lalu momentumnya juga masih ada nih, masih biru-biru. Nah, chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang kedua indikator ini di aplikasi chartingnya dan teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Untuk MACD-nya, PGAS ini, PGAS ya. Pegas ini masih menanjak. MACD-nya memang mulai agak menutup ya. Dan stokastiknya ini kembali golden cross hari ini. Nah, ini artinya masih oke. Nah, kita harus coba cek lagi support dan resistnya. Resistnya ada di sini 1115. Supportnya kita bisa gunakan support terdekat yaitu MA20-nya. Angkanya ada yang di sebelah kanan sini ya. Itu bisa dibulatkan lalu sesuaikan sesuai fraksinya. Selama dia bertahan di atas MA20 artinya pegas ini masih uptrend dan mudah-mudahan dia mampu breakout. Kalau dia mampu sampai breakout itu oke sekali. Untuk teman-teman yang sudah entry sejak di bawah, jadi sinyal entry-nya menggunakan MACD golden cross di sini dan juga stokastiknya sudah golden cross, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop. Kalau teman-teman pasang trailing stop ini seharusnya belum kena nih. Nah, ini belum kena trailing stop seharusnya ya, kalau teman-teman pasang trailing stopnya agak jauh.
Jika dia jebol dari MA20, maka artinya sudah nggak oke lagi nih. Jadi teman-teman yang sudah entry dari bawah bisa menggunakan MA20 juga sebagai trailing stopnya. Namun jika dia breakout, maka itu oke sekali. Untuk teman-teman yang baru mau entry, itu bisa mempertimbangkan untuk buy on breakout. Tapi tentu disertai dengan volume ya. Kalau dia breakout tanpa volume atau volumenya di bawah rata-rata, maka ada potensi dia hanya false breakout. Untuk EXCL ini juga sudah sinyal entry sejak kemarin, statusnya masih hold dengan profit 5,9%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu artinya oke. Lalu momentumnya ini ada perbaikan ya. Jadi sejak muncul warna merah tua itu bisa menjadi indikasi dia akan reversal. Jadi kalau lagi downtrend dia mulai muncul merah marun ini, maka ada potensi dia reversal untuk naik ke atas. Dan ini ada sebuah pattern, mudah-mudahan dia patternnya bisa breakout ya. Di sini ada pattern. Mudah-mudahan bisa breakout, minimal testing MA 200-nya. Ini MA 200-nya ya. MA 200 itu bisa digunakan sebagai support dan resist juga, dan cukup kuat ya. MACD-nya ini sebenarnya masih menanjak. Ini EXCL ini masih menanjak, dan ini juga golden cross ya, ungunya di atas. Ini golden cross. Lalu stokastiknya juga sudah golden cross sejak kemarin. Ini artinya oke. Secara indikator oke. Supportnya di sini yang terjauh ya. 1920 itu support weekly. Lalu resistnya ada di 2240. Mudah-mudahan besok dia mampu untuk testing resist di 2240. Kalau sampai dia breakout itu oke banget ya. Mudah-mudahan dia bisa membentuk pattern ini. Nah, misalnya dia breakout di sini, mudah-mudahan dia bisa setinggi ini, at least sampai ke resist yang di sini nih. Di sini ya. Angka psikologisnya yaitu di 2600. Mudah-mudahan dia bisa mampu ke arah sana. Sebaliknya, kalau dia misalnya tidak mampu breakout dari 2240-nya ini, misalnya dites berkali-kali dan tidak mampu jebol juga, maka ada potensi dia bisa koreksi dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah entry dan sudah profit, itu jangan lupa pasang trailing stop. Jadi kalau sudah kena trailing stopnya, maka happy cuan. Lalu kita bisa wait lagi, menunggu lagi atau re-entry lagi ketika dia sudah mulai berada di area support lagi. TLKM ini sudah ada sinyal entry sejak kemarin. Statusnya adalah hold dengan profit 6,7%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Lalu momentumnya juga ada perbaikan ya. Jadi dari merah darah begini menjadi merah tua seperti di sini, itu artinya oke. Jadi merah ini pertanda reversal. Nah, ini seperti di sini ya, dia semakin membaik itu semakin oke. Apalagi kalau dia bisa muncul biru-biru seperti itu, artinya momentumnya bagus. Untuk MACD-nya ini menanjak bagus ya. Jadi memang waktu itu di sini kan dia mantul di area support, MACD-nya juga menanjak, stokastiknya juga di sini golden cross ya. Dia mantul di support dan golden cross, itu oke banget. Maka untuk teman-teman yang sudah entry dari area support, itu bisa pasang trailing stop aja. Mudah-mudahan dia besok mampu breakout ya dari 2850 dan membentuk pattern double bottom. Targetnya berapa? Targetnya mudah-mudahan dia bisa mencapai area sini. Sini ada resist 3060. Namun resist di area 3000-nya ini cukup kuat nih. Jadi ada resist 3000. Pertama-tama dia harus mampu melewati itu dulu ya. Tapi kalau dia tidak mampu, artinya teman-teman ya nggak usah khawatir, tinggal pasang trailing stopnya aja. TLKM-nya, nah sudah breakout. Ini TLKM breakout dari downtrend line-nya. Ini jadi oke, mudah-mudahan dia mampu menuju ke area 3000
lalu lanjut ke 3060. Untuk LPPF ini tidak ada sinyal entry-nya. Ini terakhir di sini sudah exit ya. Statusnya non dan tidak ada posisi. Pixelnya dua-duanya merah, itu artinya tidak oke. Dan hari ini candlenya candle bearish, juga volumenya lumayan besar ya. Momentumnya juga semakin merah ke bawah, itu tidak oke. Untuk MACD-nya ini sebetulnya agak menarik karena ini ya, harganya semakin menurun ke bawah. Ini MACD sebetulnya agak menanjak secara tren. Nah, tapi ini belum tentu akan naik. Jadi dia harus mampu breakout dulu dari downtrend lainnya. Secara MACD kalau terakhir ini masih jelek karena birunya di atas, seharusnya ungunya di atas yang oke. Ini artinya dia dead cross. Jadi tidak oke secara MACD-nya. Ini LPPF. Untuk stokastiknya juga ya, ini sudah dead cross lama, dia masih menurun dan turun ke bawah. Ini secara stokastik tidak oke. Nah, ini saya ada lampirkan dari TradingView. Nah, ini secara monthly. Saya ambilnya secara monthly di tahun 2010. Nah, di tahun 2010 itu ada supportnya juga, yaitu memang pas di 810 nih area supportnya. Nah, secara MACD memang ada terlihat perbaikan ya. Namun ini karena ini sahamnya agak saham high risk, jadi ini saham high risk. Maka ini sebetulnya tergantung bandar juga nih. Jadi agak-agak gorengan. Tergantung bandarnya mau naikinnya kapan. Yang bisa kita deteksi paling hanya dari stokastiknya atau MACD-nya, apakah dia sudah mulai membaik. Kalau tadi yang secara daily, tapi ya lihatnya di daily-nya. Jadi secara daily apakah indikator MACD-nya sudah golden cross, makin menanjak, lalu stokastiknya juga sebaiknya dia naik ke atas area 20-nya. Jadi seperti di sini ya. Dia naik ke atas 20 dan dia harus mampu mantul dari 810-nya nih. Jadi mudah-mudahan dia ada pantulan. Kalau dia ada pantulan dari 810-nya ini, maka teman-teman sebetulnya bisa spekulatif buy. Tapi ini sahamnya high risk ya. Maka teman-teman jangan lupa money management. Untuk ACES sudah ada sinyal entry sejak di sini. Statusnya masih hold dengan profit 3,6%. Pixelnya dua-duanya hijau, masih oke. Dan momentumnya sebetulnya masih berupa titik-titik pink. Nah, ini ya, dia masih berupa titik-titik pink. Artinya potensinya dia bergerak sideways, maka kita bisa menggunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Kita abaikan dulu ya segitiga hijau ataupun merahnya. Kita menggunakan area support dan resist untuk buy on support dan sell on strength. Kecuali dia mampu breakout disertai dengan volume. Karena indeks sedang uptrend, jadi mudah-mudahan ini juga mampu mengikuti indeks kita. ACES secara MACD ini oke karena dia trennya menanjak ya, dan ungunya ada di atas, itu artinya oke. Stokastiknya golden cross dan membuka ke atas, itu juga oke. Nah, area support terdekat ini bisa kita gunakan sebagai support 1550 ya, support weekly. Resistnya ada di 1665. Jika dia tidak mampu breakout, maka ada potensi dia akan koreksi dulu. Jadi ini menjadi area sideway-nya nih. Area sideway. Nah, jadi mudah-mudahan dia akan segera testing resistnya ini ya. Jika dia mampu breakout, maka itu oke banget. Artinya teman-teman bisa menggunakan strategi buy on breakout. Tapi harus perhatikan volumenya ya. Jadi dia harus mampu breakout disertai dengan volume. Kalau nggak ada volume, maka ada potensi dia hanya false breakout. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stopnya.
HMSP ini sudah muncul segitiga hijau sejak kemarin, statusnya masih hold dengan profit 1,7%. Pixelnya membaik, dua-duanya menjadi hijau. Dari segi momentum juga ada perbaikan ya, dia semakin mengecil. Jadi mudah-mudahan dia mampu seperti di sebelah sini. MACD-nya masih oke, dia menanjak, ungunya sudah di atas, itu artinya oke. Ini HMSP ya. Lalu untuk stokastiknya juga kepalanya menanjak, ungunya di atas, dan ini mulai membuka, itu juga oke. Area support ini di 1400. Jadi kalau nggak salah ini beberapa video yang lalu memang saya sudah pernah analisa HMSP ini. Karena dia masih berada di, kalau nggak salah candle yang di sini ya, dia masih di area 1400, maka teman-teman sebetulnya bisa spekulatif buy. Dan mudah-mudahan dia bisa segera menuju ke resist di 1490. Di sini juga ada gap. Nah, mudah-mudahan dia akan menutup gap dulu, atau lebih baik lagi, mudah-mudahan dia mampu membentuk pattern ini dengan resist di 1580. Nah, untuk base sudah exit ya. Di sini sudah muncul segitiga merahnya, dia juga keluar ya, mulai keluar dari area ini. Pixelnya dua-duanya merah, itu tidak oke. Untuk momentumnya juga berupa titik-titik pink, maka ini potensinya dia bergerak sideways. Dan teman-teman bisa menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Area supportnya ini ada di sini 163, dia lagi di area support ya. Untuk MACD-nya ini masih menurun, birunya menurun dan membuka ya, birunya di atas. Nah, menurun membuka itu tidak oke. Stokastiknya juga masih menurun, itu artinya kurang oke nih. Ini saham BES. Nah, cuma karena dia sudah mendekati area support di 163, maka sebetulnya teman-teman bisa spekulatif buy ya. Jangan lupa money management. Jika dia breakdown dari 163, maka sebaiknya teman-teman disiplin, jadi exit dulu. Untuk targetnya ini di sini resistnya 195. Ini bergerak sideways, dia masih bergerak sideways di area 163 sampai 195. Mudah-mudahan besok dia masih mampu bertahan di area sana. Teman-teman mungkin bisa menunggu ketika stokastik yang agak membaik, udah mulai menutup dulu, baru teman-teman entry ya. Kalau entry-nya sekarang, khawatirnya dia masih sideways, khawatirnya dia masih sideways di area sini. Nah, jadi teman-teman bisa menunggu sampai stokastiknya mulai mengecil gitu, atau lebih baik lagi golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dan jangan lupa money management. Untuk zinc ini sudah pernah saya bahas juga waktu itu ya. Memang dia liquid, tapi ini mungkin bandarnya lagi tukeran barang atau bagaimana. Untuk momentumnya juga tidak ada, dia masih berupa titik-titik pink, maka dia akan sideways yang cukup panjang. Untuk teman-teman yang sedang menunggu ingin entry untuk zinc ini, maka sebaiknya menunggu ketika ada momentum. Jadi teman-teman bisa menunggu momentum aja. Selama dia tidak ada momentum atau bandar nggak mau naikin, ya nggak bisa jalan ya dia. Maka teman-teman sebaiknya telepon dulu bandarnya nih, Om Bandar kapan mau dinaikin, nah barulah dia akan jalan. Kalau enggak, ini sebaiknya ditinggalkan aja, skip aja dulu. Kita ikutin aja pause. Kalau pausnya mau jalan, kita ikut. Kalau pausnya tidak ada ya, jangan masuk ya. Secara indikator, kalau secara indikator sebenarnya ini agak menurun MACD-nya, tapi secara tren jauh sih masih naik. Lalu untuk stokastiknya ini memang ada penaikan dikit.
Tapi ya percuma ya, karena ini adalah saham gorengan dan juga high risk. Ini adalah saham yang high risk dan juga saham gorengan. Maka untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading saham-saham seperti ini, maka bisa skip aja. Indeks lagi bullish ya, jangan liatin saham seperti ini ya. Indeks lagi bullish, kita lirik saham-saham yang blue chip. Untuk Elsa ini sudah muncul segitiga hijau sejak kemarin, statusnya masih hold. Memang profitnya belum besar ya, masih 0,7%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Namun momentumnya berupa titik-titik pink nih. Ini artinya dia potensinya bergerak sideways. Maka untuk sideways strateginya buy on support dan sell on strength. Ini juga dia sudah deket MA 200 ya, MA 200. Ada potensi dia akan testing MA 200-nya, tapi kalau tidak berhasil jebol, maka potensinya dia kembali ke area supportnya. Karena MA 200 itu juga resist kuat ya, kecuali dia mampu breakout dari MA 200 disertai volume. Elsa secara indikator MACD-nya oke, masih menanjak. Ini ungunya masih di atas ya, masih oke. Dia belum dead cross. Stokastiknya juga sudah golden cross, menanjak ke atas, itu oke. Untuk Elsa ini supportnya kita bisa gunakan yang di sini, support terdekat yaitu 208. Resistnya mudah-mudahan dia masih mampu ke area resist ini ya, 226. Ini karena dia lagi sideways, mudah-mudahan dia mampu ke sana, atau minimal dia mampu ke area sini. Sini ya. Di sini angka psikologisnya yaitu 220. Supportnya tadi 208. Nah, mudah-mudahan dia mampu ke 220 atau bahkan lebih baik ke 226. Cuma ini saya baru lihat total transaksinya hanya 2,29 ya. Artinya dia kurang begitu liquid. Supportnya selain 208, ini ada support lagi di bawahnya yaitu 192 sampai 196. Karena dia lagi sideways, maka sebaiknya jika dia naik, maka teman-teman bisa SOS ya, atau kecuali dia mampu breakout. Kalau dia mampu breakout disertai dengan volume transaksinya juga liquid, maka teman-teman bisa hold. Tapi kalau dia nggak berhasil breakout dan total transaksinya masih seperti itu, volumenya tidak ada perbaikan, tidak ada kenaikan, maka saran saya sebaiknya SOS aja dulu. Untuk TOWR ini sudah ada sinyal segitiganya, statusnya buy, profitnya memang belum begitu besar, 0,6%. Pixelnya hijau 1, ini artinya spekulatif buy. Yang bagus hijaunya 2 ya. Untuk momentumnya ini sudah menjadi merah tua, artinya ada potensi dia reversal. MACD-nya belum oke karena birunya masih di atas. Mudah-mudahan dia bisa golden cross. Dari stokastik dia sudah golden cross duluan. Maka ini juga sifatnya spekulatif buy. Karena dia masih berada di dekat area support dan MACD-nya ada perbaikan, ada potensi MACD, ada potensi golden cross, lalu stokastiknya sudah golden cross dan masih menanjak, maka ini bisa kita gunakan sebagai spekulatif buy. Targetnya terdekat di 1015, mudah-mudahan dia mampu breakout dan menuju target sini 1065. Jangan lupa karena ini sifatnya spekulatif buy, maka sebaiknya money management. Jika dia sampai jebol dari 960, maka sebaiknya exit dulu ya. Composite kita kemarin muncul segitiga hijau, waktu itu juga disertai dengan volume yang di atas rata-rata. Pixelnya masih hijau dua-duanya dan ada momentumnya semakin menanjak nih. Ini saya kasih lihat zoom ya. Jadi momentumnya ini menanjak. MACD-nya juga masih menanjak, membuka artinya oke, stokastiknya juga masih membuka artinya oke. Nah, ini sudah mulai menuju mendekati resist ya. Di sini ada resistnya.
Mudah-mudahan besok dia masih mampu testing resistnya, jadi hijau sekali lagi di hari Senin ya. Jangan lupa di tanggal 10 November itu akan ada rebalancing MSCI. Apa itu MSCI? Jadi MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International Index. Jadi ini adalah indeks yang dibuat oleh Morgan Stanley. Pengaruhnya apa sih dengan indeks kita atau saham-saham dan emiten? Jadi ketika ada saham-saham yang dikeluarkan dari list MSCI, ada potensi saham-saham itu akan turun. Dan emiten-emiten atau saham-saham yang masuk ke dalam indeks dari MSCI ini ada potensi dia akan naik. Maka dari itu tanggal 10 November nanti teman-teman sebaiknya stay alert. Jadi harus pantau saham-saham apa aja yang masuk ke dalam indeks ataupun dikeluarkan dari indeks. Maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Jika tiba-tiba saham itu ternyata dikeluarkan dari indeks ini, maka teman-teman sudah terjaga oleh trailing stop. Dan juga indeks kita sudah mendekati area resistnya. Jadi potensinya mungkin hari Senin masih bisa naik, dan untuk saham-saham yang terpengaruh oleh MSCI itu ada potensi besok di hari Senin akan turun. Jadi jangan sampai kaget ya kalau misalnya ada saham yang tiba-tiba turunnya banyak atau naiknya banyak. Nah, itu karena pengaruh dari indeks MSCI ini. Seperti biasa, ini adalah hasil screener. Jadi teman-teman bisa manfaatkan screener ini ya. Jika teman-teman sudah menjadi member, maka tinggal masuk ke room dan manfaatkan fasilitas ini. Nah, fungsi scanner ini apa? Jadi dari beragam begitu banyak saham, kita akan mencari saham-saham yang sudah MACD-nya sudah golden cross. Jadi screener ini adalah screener masih mentah ya, masih mentah, maka teman-teman sebaiknya analisa lagi masing-masing emitennya. Jadi jangan langsung karena dia masuk scanner lalu dianggap dia akan bullish, enggak. Jadi setiap saham ini kita masih harus analisa masing-masing. Dia kondisinya seperti apa, momentumnya ada atau enggak. Lalu trennya lagi seperti apa. Kalau sideways strateginya bagaimana. Nah, itu harus dipelajari lagi. Angka C ini adalah artinya current price ya. Current price. Lalu kalau yang ini adalah stokastiknya golden cross. Ini karena nggak muat. Ini sebetulnya ada listnya lagi di bawah, tapi karena nggak muat ini saya tidak tampilkan. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan fasilitas ini, maka silakan ya manfaatkan dan pergunakan. Silakan explore sendiri karena ada banyak itu screenernya. Teman-teman bisa tes satu persatu kira-kira scanner mana yang paling cocok untuk teman-teman. Sekian dari saya, happy cuan ya untuk teman-teman. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Jangan lupa juga tanggal 10 akan ada indeks MSCI rebalancing. Mudah-mudahan video-video ini bisa membantu teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit, maka saya doakan mudah-mudahan cepat pulih ya dari sakitnya. Thank you atas supportnya selama ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!